البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Untuk yang pertemuan sebelum ini, yaitu hadis yang ke-375 itu hadatsana Abdullah bin Yusuf qala hadatsana Lais an Yazid bin Abi Habib, beliau adalah Abu Raja. Kemudian Uqbah bin Amir, beliau adalah Abu Hamad. Baik. Iya, namanya Abu Hamad. Yang Uqbah bin Amir ini Abu Hamad. Nah, Yazid bin Abi Habib, beliau adalah Abu Raja. Ini semuanya adalah musalsal bil Misriyin, semuanya orang Mesir. Nah, sekarang kita masuk ke bab ke-17. Al-babu sabi'a asyar, babus sholati fi saubil ahmar. Masalah sholat memakai pakaian berwarna merah. Karena memang khilafnya besar dalam masalah ini. Iya, macam itu. Baik, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan mubah, sebagian mengatakan makruh. Yang rajih adalah makruh. Dengan apa? Kita menggabungkan dalil-dalil, tidak sampai haram. Baik, kita baca hadisnya. Al-haditsus sadis wa sab'un ba'da salasimi'ah, 376. Haddatsana Muhammad ibnu Ar'arah qala haddatsani Umar ibnu Abi Zaidah an Aun ibni Abi Juhaifah an abihi, ayahnya yaitu Abu Juhaifah, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra min Adam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kubah berwarna merah dari kulit, yaitu beliau berkemah waktu haji wada itu. Wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya melihat Bilal mengambil air untuk wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitun nasa yabtadiruna dzakal wudu, dan saya melihat orang berlomba-lomba memperebutkan air wuduk tadi, sisa wuduknya Nabi. Faman asaba minhu syai'an tamassaha bih, maka orang yang mendapatkan sebagian dari air tadi, dia mengusap badannya dengan air itu, ia mencari berkah. Wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min balaliyati sahibih, orang yang tidak mendapatkan sedikit pun dari air tadi, dia mengambil dari bagian tangan temannya yang basah. Pokoknya saya tak boleh kalah. Jadi diusap tangan yang basah dari temannya untuk dipakai dirinya. Summa ra'aitu Bilalan akhadha anazatan farakazaha. Kemudian saya melihat Bilal mengambil anazah, yaitu tombak kecil. Setelah itu beliau menancapkannya untuk apa? Sebagai sutra, penghalang, agar agar sholat kita tidak dirusak oleh setan yang lewatkah atau yang lain-lain misalkan. Wa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar memakai pakaian berwarna merah. Hullah yaitu pasangan pakaian atas dan bawah yang berwarna merah. Musyammiran, dalam keadaan beliau menyingsingkan lengannya. Ini kalau musyammiran terkait dengan lengan baju seringkali. Terkadang musyammiran artinya bergegas, melangkah dengan cepat. Shalla ilal anazati bin nas, beliau sholat mengimami orang-orang ke arah anazah, yaitu sebagai sutra. Rakaatain, sholat 2 rakaat. Ini adalah apa? Ya safar. Ini perjalanan ke Mekah, beliau di Mekah. Wa ra'aitun nasa wad dawaba yamurruna min baini yadail anazah, dan saya melihat orang-orang dan hewan itu mereka berjalan di hadapan tongkat tadi, anazah tadi, tombak kecil itu, tombak pendek. Dia berapa kaki ya? Nah, dalam hadis maksudnya apanya? Dia punya ketinggian. Ketinggiannya adalah mamrusyah di dalam hadis Nabi SAW, yaitu apa? Muakhiratur rahal. Kata Nabi, sholat seseorang akan terputus apabila di hadapannya tidak ada sesuatu yang seperti muakhiratur rahal, belakang pelana. Kata para ulama, rata-rata belakang pelana waktu itu adalah sepertiga dhirak sehingga 1 dhirak. 1 dhirak mungkin yaitu antara siku sampai ujung jari tengah itu.
Nah, lihat 3/4 ya, 3/4 dirok sampai 1 dirok biasanya. Sandaran pelana. Oh ya, berarti kalau pendek sangat, ini belum memenuhi syarat. Dikhawatirkan sholat akan diputus oleh setan yang lewat atau apa. Nah, kalau ini tidak masalah karena sudah ada tiang, sudah ada sutroh, orang-orang dan hewan lewat di belakang sana. Tidak di antara Nabi dengan tongkatnya itu. Lebarnya tak ada. Masalah lebarnya disebutkan di hadis adalah yaitu apa? Salah satu adruk, yaitu 3 dhira'. 3 dhira'. Antara apa? Antara kaki sampai ke sutra itu adalah 3 dhira'. Diperkirakan misalkan anak sudah pakai senti di sini ya. 120 cm lihat kurang lebihnya. 3 kaki lebih. Ya mungkin segitu ya, 3 kakian atau lebih. Intinya sebagaimana di dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari itu antara kepala kita waktu sujud sampai ke sutrahnya itu masih ada mamarusyah. Boleh jaraknya seperti apa kambing lewat itu masih mungkin, tapi ya tak boleh kami lewat. Tapi masih mungkin untuk dilewati kambing misalkan, tidak langsung menempel kepala kita ke dinding. Masih ada jarak sedikit. Mungkin sejengkal atau apa ya untuk jarak yang kambing mungkin untuk lewat, tapi tak boleh lewat tentunya. Dilarang untuk lewat kambing di situ. Buktinya apa? Ketika ada kambing mencoba lewat, Nabi mendekatkan badan beliau dalam keadaan berdiri sampai menempel ke dinding agar jangan sampai kambing itu melintas di hadapan beliau. Jangan sampai apa? Merusak sholat beliau. Bukan rusak total, tapi apa? Mengurangi pahala. Tayyib. Kita baca di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Ar'arah, beliau adalah Abu Abdillah Al-Kufi, siqatun sabat. Qala haddatsani Umar bin Abi Zaidah. Tayyib. Tidak disebutkan kunyah beliau, tapi beliau adalah Kufiyun siqah. Tidak disebutkan kunyahnya siapa. Beliau saudara Zakaria. An Aun bin Abi Juhaifa, Aun ibnu Wahab. Nama ayahnya adalah Wahab. Al-Kufi juga siqah, bahkan sebagian ulama mengatakan lahu suhbah, bersahabat dengan Nabi tapi sahabat kecil. An Abi, ayahnya yaitu Abu Juhaifa, namanya adalah Wahab, ana lupa Wahab bin Abdillah atau Wahab bin siapa, Al-Kufi. Ini sahabat. Beliau yang menceritakan peristiwa itu. Saya melihat Rasulullah SAW ada di kubah berwarna merah, terbuat dari Adam, yaitu dari kulit. Menunjukkan boleh orang itu membawa alat-alat perkemahan untuk membantu dia berkemah di suatu tempat untuk selamat dari terik matahari atau dari siraman hujan yang lebat atau dari angin yang mengkhawatirkan. Karena apa? Angin-angin gurun itu bahaya untuk pernafasan, untuk mata, untuk hidung dan sebagainya. Sebagaimana yang disebutkan oleh teman anak Abu Ja'far Hudaidi, dah tua, dia sering dapat tugas dakwah ke orang-orang pedalaman jauh di Yaman. Memang kemahnya besar-besar dari kulit, pasaknya besar, paku-paku karena memang untuk melawan badai. Terkadang nampak itu dari kejauhan tempat jadi gelap, cakrawala, karena badainya membawa debu yang banyak. Ketika angin sangat kuat, alhamdulillah orang yang di dalam selamat. Kemahnya itu kuat sekali. Kemah dari kulit, kalau kemah-kemah kita jelas tak kuat, kemah yang sekitar camping glamping itu perlu yang kuat untuk menghadapi badai. Kemudian wa ra'aitu Bilalan, saya melihat Bilal akhadha wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengambil air wudunya Rasulullah. Ini menunjukkan betapa dekatnya Bilal dengan Nabi. Ma'ruf dalil banyak sekali. Sampai-sampai beliau yang dipercaya membawa sisa air Nabi untuk dibagikan ke orang-orang. Terkadang Nabi menyuruh sahabat yang lain yang dekat juga, yaitu Abu Talha, untuk membawa semua potongan rambut Nabi untuk dibagikan ke orang-orang. Kali ini Bilal yang diamanahi untuk itu. Wa ra'aitun nasa yabtadiruna dzakal wudu, saya melihat orang-orang bergegas, berlomba-lomba memperebutkan air wudu tadi, menunjukkan boleh untuk mencari berkah. Kalau Nabi Isa saja beliau mengatakan waja'alani mubarakan aina ma kuntu, dijadikan saya diberkahi dimanapun saya berada. Apalagi Nabi Muhammad. Dan zat para nabi memang diberkahi. Dan ini tabaruk yang halal. Dari apa? Zatnya Nabi, dari sisa-sisa
peninggalan Nabi itu boleh. Yang penting terbukti ini peninggalan Nabi memang. Faman asaba minhu syai'an tamassaha bih, maka orang yang mendapatkan sebagian dari air tadi, dia mengusap badannya dengan itu agar badannya diberkahi, mendapatkan kebaikan ilahiyah dan seterusnya. Wa man lam yusib minhu syai'a, orang yang tidak mendapatkan sedikit pun dari air tadi, akhadha min balaliyati sahibih, mengambil dari kebasahan tangan temannya. Dan Nabi tidak melarang, menunjukkan cara ini pun boleh untuk tabaruk. Janji, yang penting masih ada sisa air sedikit menempel di kulit temannya. Air itu dari Nabi, tak apa. Kita gesek sekalian biar kita juga kena. Kita gosok. Yang penting apa ya? Kongsi-kongsi, jangan kedekut, jangan pelit. Summa ra'aitu Bilalan akhadha anazah. Kemudian saya melihat Bilal mengambil anazah, yaitu tombak yang pendek, farakazaha. Setelah itu beliau menancapkannya. Ini menunjukkan apa? Al-ihtimam bi sya'ni sutrah. Dan ini bagian dari sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin, menumpukan perhatian pada sutrah. Walaupun apa, boleh jadi ini ikhtilafnya besar tentang apakah ini wajib atau mustahab atau sunnah muakkadah, ini khilaf memang. Tapi hadisnya sahih li ghairi, bahwasanya sholat orang yang di hadapannya tidak ada mithlu muakhiratir rahal, itu akan diputus ketika setan lewat atau mungkin yang lain mungkin boleh kita tolak, tapi untuk setan kita tak mampu melihat. Walaupun tidak sampai sholatnya batal, tetapi ini qata'un nuqsan, yaitu apa? Pahalanya jadi berkurang. Telah disebutkan oleh Imam Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra, terpotongnya sholat orang yang tidak memakai sutrah itu terbagi dua. Yang pertama qata'un nuqsan, yaitu kurang apabila dilewati oleh keumuman hewan atau keumuman manusia dan semacam itu. Yang kedua adalah qata'ul butlan, yaitu pahalanya batal. Sholatnya tetap sah tapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ini kalau dilewati wanita haid atau dilewati keledai atau dilewati anjing hitam. Allah lebih tahu kenapa begitu. Nah, untuk yang lain-lain sholatnya tidak sampai pahalanya habis tapi kurang. Nah, ini menunjukkan pentingnya untuk kita memakai sutrah. Walaupun jumhur ulama mengatakan mustahab, tapi hati-hati daripada rugi kita. Lebih baik kita ikuti amalan Nabi. Seringkali beliau memakai apa, sutrah, mungkin pakai dinding atau mungkin apa di balik pohon atau seperti ini, menancapkan tombak dan sebagainya. Kenapa? Itu nggak masalah. Sebagaimana Umar ketika beliau hendak sholat sunnah, beliau berkata kepada, kalau tak salah, Anas bin Malik, walini qafat, yaitu apa? Balikkan kepadaku tengkukmu, yaitu engkau menghadap kiblat, saya sholat di belakangmu. Kalau orangnya menghadap ke kita, nanti dia gelak, kita sholat jadi gelak. Biar dia membelakangi kita, dia sebagai sutrah, tidak masalah. Yang penting dilihat-lihat ini orang sudah mau pergi kah tidak, biar sutrahnya tidak lari. Berjemaah tuh sutrah imam. Imamnya jadi sutrah, betul. Yang makmum ini kita berjalan imam. Tak masalah, iya. Kecuali yang masbuk, kalau imamnya sudah selesai ya, sholat sendiri-sendiri, berarti diusahakan mendekat ke sutrah sebagaimana dalam hadis fala yadnu minha. Idza shalahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha. Kalau salah seorang dari kalian sholat, hendaknya sholat ke sutrah dan mendekat ke sutrah. Jadi ada perintah untuk mendekat. Kalau sutrahnya jauh, kita mendekat. Kalau dia terlalu jauh, kata para ulama, tak perlu. Nanti malah jadi jalan-jalan. Tapi yang agak dekat-dekat, mungkin 3 langkah kah, 2 langkah, semampunya. Kalau tidak ada ya mau apa. Yang penting kita ingin memakai sutrah. Wa kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra. Ini yang menjadi sisi pendalilan. Nabi SAW keluar dari kemah itu memakai pasangan pakaian berwarna merah, yaitu apa? Kain pelikat dengan selendangnya itu. Wallahu alam. Sebagian ulama mengatakan ini terjadinya adalah waktu apa? Waktu haji. Kalau betul ini peristiwanya waktu haji, berarti memang haji tidak wajib memakai warna putih. Nabi tidak mewajibkan warna putih. Boleh warna yang lain yang dimudahkan. Mungkin dihadiahi orang warna ini sudah pakai. Tayyib. Dan boleh jadi ini peristiwanya di luar haji, tapi tatkala safar ke suatu tempat, kemudian berkemah, intinya apa? Boleh memakai pakaian berwarna merah. Apalagi ini kalimatnya mutlaqah, hamra, merah, tidak disebutkan merah begini, merah begitu.
Kalau dalam riwayat yang lain yaitu apa? Yang bergaris-garis, yaitu hamra yamaniyah. Pakaian warna merah dari Yaman, karena Nabi sering beli produk dari Yaman. Nah, itu merahnya adalah merah bergaris-garis, bukan merah yang murni. Tentunya semakin berkurang kemerahannya, semakin berkurang kemakruhannya. Jadi kalau betul-betul merah, maka alal khilaf yang rajih adalah makruh, tidak sampai haram. Nah, semakin dijauhi semakin baik. Atau cari yang jangan polos tapi warna-warna garis-garis dicampur dengan warna lain mungkin dan sebagainya. Shalla ilal anazati binnas, beliau sholat mengimami umat manusia ke arah sutroh tadi, ke arah apa? Tombak. Thayyib, Nabi mencontohkan di hadapan orang banyak. Kalau ini kebatilan, kalau ini kesalahan, tak mungkin Nabi mencontohkan itu. Tapi memang telah sahih dalil bahwasanya Nabi itu melarang memakai warna merah. Maka mengisyaratkan larangannya tadi tidak sampai haram tapi makruh. Buktinya Nabi melakukan itu sekarang. Memang ini khilaf. Pembahasannya panjang dalam Zadul Ma'ad. Thayyib, salat 2 rakaat karena beliau salat musafir. Wa ra'aitun nasa wa dawabu yamurruna min baini yadail anazah, dan saya melihat orang-orang dan juga hewan-hewan itu lewat di hadapan tombak, di hadapan maksudnya ya di arah belakang sana. Thayyib, ini mengisyaratkan Abu Juhaifah waktu itu dia ada di soft depan. Kalau soft yang paling belakang orang beratus-ratus bagaimana mampu melihat, tapi dohirnya adalah di soft depan. Dan kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya terkadang orang yang sholat boleh tidak melihat ke arah tempat sujud, tapi melihat ke arah kiblat terkadang sesuai keperluan, dan dalil banyak tentang itu. Boleh, tapi jangan menoleh kanan kiri, nanti Allah akan berpaling dari kita. Sekedar lihat ke depan ke arah kiblat karena memerlukan sesuatu, ini boleh, tidak mengapa. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.